Bab 406. Tiga orang di ruangan itu tercengang setelah David selesai berbicara. Bahkan Clinton tidak menyangka David akan mengatakan itu. Jelas bahwa David bermaksud menyinggung Silva dengan melakukan ini. Silva menatap David dengan mata seperti ular. Siapapun yang mengenalnya dapat mengatakan bahwa dia adalah marah. Zimmerman, bukan karena saya tidak menghormati Anda, tetapi Anda sendiri mendengar betapa tidak pedulinya dia dan bagaimana dia tidak menghormati saya. Apa kau tidak ingin meminta maaf padaku? Tanya David, pura-pura tidak tahu. Meminta maaf padamu, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk itu? David, jangan berpikir kalau kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena keluarga Queen tidak bisa melakukan apapun padamu setelah kamu membunuh Zachary. Biarkan saya memberitahu Anda, keluarga Queen masih bermil-mil jauhnya dari lingkaran elit di Summerland, kata Silva dengan jijik. Apakah kamu mengatakan keluargamu sangat kuat? Kamu akan segera tahu apakah kami kuat. Zimmerman, saya harus pergi sekarang karena saya masih memiliki sesuatu yang harus saya urus. Jangan khawatir, saya akan melakukan apa yang saya janjikan, tetapi setelah janji, saya harap Anda tidak ikut campur lagi, kata Silva sebelum berdiri dan pergi. Silva pasti tidak bisa berbuat apa-apa untuk David dengan Clinton sekitar hari ini. Jika tidak, dia tidak keberatan mengajari David pelajaran. David hanya menunjukkan kekuatan seorang ranker harimau menengah. Namun, dia masih muda dan sekitar 10 tahun lebih muda dari Clinton dan yang lainnya. Dia benar-benar jenius karena bisa menjadi ranker harimau menengah di usia ini. Dia pergi begitu saja, betapa membosankan. David mengira Silva akan melakukan sesuatu padanya. Benar saja, masih ada perbedaan antara anak-anak kaya elit ini dan orang-orang seperti Zachary. Paling tidak, mereka jauh lebih licik dan canggih daripada Zachary. Silva tidak tahu bahwa kehadiran Clinton adalah hal yang memungkinkan dia untuk melarikan diri untuk saat ini, jika tidak, jika dia berani mengambil tindakan, David akan melumpuhkannya bahkan jika dia tidak membunuhnya. Dev, tolong beri aku sedikit wajah dan jangan berkonflik dengan Silva untuk saat ini, Clinton. Dikatakan. Tujuan dia membawa kedua pria itu ke sini adalah untuk menjernihkan kesalahpahaman mereka, jangan-jangan. Mereka berkelahi, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu akan melemahkan kekuatan orang-orang di sisinya. Tanpa diduga, keduanya akhirnya berpisah dengan cara yang buruk. Dalam hal ini, dia tidak ingin mengkhawatirkannya lagi. Itu akan baik-baik saja selama tidak ada yang terjadi pada mereka berdua dalam 3 bulan ke depan. Clinton, jangan khawatir, saya tidak akan menyerang kecuali seseorang menyinggung saya. Selama mereka tidak memprovokasi saya terlebih dahulu, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan, kata David penuh arti. Itu hebat, jika Anda membutuhkan bantuan saya di Springfield, katakan saja. Saya masih cukup dihormati di Springfield. Setelah ini, David dan Clinton berbicara tentang beberapa topik yang tidak relevan. Sementara itu, Goldie menunjukkan minat yang besar pada David. Seperti itulah wanita, mereka adalah makhluk yang sangat ingin tahu, semakin misterius sesuatu, semakin mereka ingin mempelajarinya. Jika dia bisa melihat David dengan mudah, dia tidak akan tertarik padanya. Namun, saat ini, mereka tidak dapat menemukan informasi tentang David sama sekali. Semakin misterius dia, semakin dia membangkitkan rasa ingin tahunya. Dia secara tidak langsung mencoba menanyakan latar belakang dan identitas David. Namun, jawaban David tidak dapat ditembus. Setelah mengobrol untuk waktu yang sangat lama, dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari dia. Setelah meninggalkan klub Rubik, rencana awal David adalah mampir ke Salt River Province untuk mengunjungi Bibi Sally dan Bibi Diana. Setelah itu, dia akan pergi menghadiri reuni. Bab 407. Namun, sekarang, rencananya telah berubah. Reuni kelas mungkin akan ditunda untuk beberapa waktu. Istirahat baru saja dimulai dan beberapa teman sekelas belum kembali, jadi itu untuk sementara ditetapkan selama sebulan kemudian. Ini diputuskan oleh teman-teman sekelasnya di obrolan grup kemarin. Karena masih pagi, David berencana membawa Julia ke Dark Chapel sebelum ini karena ini adalah hal terpenting yang ada dalam daftarnya saat ini. Akan baik-baik saja jika dia tidak bisa datang ke reuni ketika saatnya tiba. Dia akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bertemu mereka di masa depan. Keamanan Dark Chapel adalah hal terpenting untuk saat ini. Dia hanya akan santai mengungkapkan identitasnya dan diserang oleh Falconia hanya ketika Dark Chapel mulai menggunakan medan magnet dan benar-benar aman. Setelah membuat rencananya, David terbang kembali ke ibu kota pada hari yang sama. Kali ini, dia tidak memberitahu Celia. Sebagai gantinya, dia langsung saja Julia ke Dark Chapel keesokan harinya. Pemberhentian pertama mereka adalah Low City, kota provinsi terdekat dengan Dark Chapel. David dan Julia terbang langsung dari Capital City ke Low City di mana mereka beristirahat selama sehari. Kemudian, mereka mengambil helikopter dari pangkalan militer setempat ke Dark Chapel keesokan harinya. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di wilayah udara Dark Chapel sebelum mendarat. Meskipun ini adalah pesawat militer, itu tampak seperti pesawat sipil karena sengaja disamarkan. Jika tidak, itu akan ditemukan oleh mata-mata Falconia dan akan ada masalah yang tidak perlu. Sebagai pusat transportasi kedua kerajaan, ada banyak pebisnis yang melewati Dark Chapel setiap hari.
Itu juga sebuah kota kecil tapi makmur, dan banyak helikopter melakukan perjalanan bola-balik di sekitarnya. Oleh karena itu, David dan Julia tidak mencolok. Ketika tentara bayaran yang haus darah memegang kendali, pajak yang dikenakan pada orang-orang di sini sangat tinggi sehingga sebagian besar uang yang mereka hasilkan pergi ke tentara bayaran yang haus darah. Namun, mereka tidak punya pilihan selain membayar karena kedua kerajaan tidak memiliki yurisdiksi atas tempat ini. Mercenari yang haus darah membuat aturan di sini dan kapten mereka adalah seorang maniak. Mereka akan sering menangkap orang-orang yang melawan. Setelah mereka ditangkap, mereka tidak akan pernah kembali. Alter Red Flame Mercenaries menyingkirkan mercenari yang haus darah, mereka menghapus pajak dan biaya, yang menyenangkan orang-orang yang berbisnis di sini karena mereka sebelumnya harus membayar banyak uang setiap tahun. Sebagian besar orang yang melakukan bisnis di Dark Cape adalah warga dari dua kerajaan, dan ada sangat sedikit masyarakat adat di Dark Cape. Setelah David dan Julia turun dari helikopter, helikopter pun lepas landas. Pilotnya berasal dari Departemen Militer Kota Lou. Dia telah menerima perintah dari atasannya untuk mengirim dua orang ke Dark Cape. Meskipun dia sedikit penasaran dengan identitas keduanya, sebagai seorang prajurit, dia tidak akan dengan bebas membuka mulutnya dan tidak akan bertanya tentang hal-hal yang bukan urusannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada David dan Julia selama beberapa jam dia mengemudikan helikopter. Ini adalah kesadaran yang dia miliki sebagai seorang prajurit. Setelah mereka turun dari helikopter, David membawa Julia ke kastil di pusat Dark Cape. Mereka telah mengganti pakaian mereka dan tidak ada yang tahu seperti apa penampilan mereka. Ketika mereka tiba di pintu masuk kastil, David memanggil killer untuk datang menjemput mereka. Setelah mereka masuk ke kastil, David kembali seperti biasanya. Orang-orang yang ditempatkan di kastil semuanya adalah anggota Red Flame Mercenaries yang lebih dapat diandalkan. Oleh karena itu, David tidak khawatir bahwa dia akan diekspos. Selain itu, begitu Julia berhasil, itu akan baik-baik saja bahkan jika identitasnya terungkap. Tanpa ancaman senjata mematikan skala besar dari Falconia, David tak kenal takut. Selain itu, dia memiliki suatu tempat yang mendukungnya. Selanjutnya, Julia mulai membenamkan dirinya ke dalam pekerjaannya dan mengumpulkan semua jenis peralatan. Ini semua dikirim ke sini melalui berbagai saluran sebelum dia dan David tiba. Sementara itu, David meminta killer untuk memanggil tim inti Red Flame untuk rapat. Bab 408. Di dalam pusat kastil di Dark Cape, David meminta killer untuk memanggil petinggi Red Flames Mercenaries untuk rapat. Segera, mereka tiba satu demi satu. Wakil Kapten pertama, Killer. Wakil Kapten kedua, Paul. Wakil Kapten ketiga, Tulip. Ada juga seorang pemuda kurus dan tampak lemah. David ingat bahwa dia seharusnya seseorang dari tentara bayaran yang haus darah. Kenapa dia ada di sini? David melontarkan pandangan bertanya pada Killer. Ketika Killer melihatnya, dia berdiri dan berkata, Kapten, dia adalah mantan penasihat tentara bayaran yang haus darah. Namanya Rory Hudson dan dia adalah penduduk asli Dark Cape. Saya telah melihat ke masa lalunya dan dia tidak membunuh siapapun saat dia berada di tentara bayaran yang haus darah. Pada dasarnya, dia hanya akan membantu mercenari yang haus darah dengan urusan internal. Banyak idenya bermanfaat untuk perkembangan kita, dan dia memiliki reputasi yang baik di Dark Cape, jadi saya memutuskan untuk mempertahankannya. Rory Hudson menyapa Anda, Kapten. Pria kurus itu melangkah maju dan membungkuk kepada David. David menatap pria itu dengan seksama. Dia tampaknya tidak terlalu tua dan tampak seperti berusia 27 atau 28 tahun. Dia sedikit kurus dan dia tidak memiliki banyak kekuatan. Dia seharusnya berada di kelas kedua atau ketiga, yang sedikit lebih kuat dari orang biasa. Apakah kamu penduduk asli Dark Cape? Tanya David. Ya, Kapten, jawab Rory. Karena kamu dulu adalah penasihat tentara bayaran yang haus darah, kamu seharusnya mempelajari Dark Cape dengan cermat sebelum ini. Katakan padaku, bagaimana situasi saat ini di Dark Cape? Kapten, saya percaya bahwa meskipun situasi Dark Cape saat ini tampaknya baik, itu masih didasarkan pada keseimbangan antara dua kerajaan. Setelah keseimbangan antara kedua kerajaan mulai sedikit miring, Dark Cape akan dihancurkan. Petik 2. Oh, harap spesifik. Tanjung Gelap terletak di antara dua kerajaan, dan itu adalah satu-satunya tempat tanpa gangguan magnet, jadi itu adalah titik strategis yang sangat penting. Tak satu pun dari dua kerajaan akan mengizinkan yang lain untuk mendapatkannya, jadi begitulah yang ditempati oleh mantan tentara bayaran haus darah dan api merah saat ini. Tapi begitu keseimbangan antara kedua kerajaan rusak, Dark Cape akan berada dalam situasi genting. Tanjung Gelap hanyalah sebuah perahu kecil di depan dua kerajaan dan bisa ditelan ombak besar kapan saja. Tidak peduli ke sisi mana Dark Cape condong, itu hanya akan berakhir dihancurkan. Petik 2. Jadi, bagaimana ini harus diselesaikan? David bertanya lagi. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah, pertama, tidak peduli kekuatan mana yang menempati Dark Cape, harus ada kekuatan tempur kelas atas untuk menghalangi semua pihak. Kekuatan Tyrant sebagai Dragon Ranker puncak tidak cukup, dan mereka setidaknya harus memiliki kekuatan yang setara dengan milikmu, Kapten. Kedua, Dark Cape harus menemukan cara untuk menarik medan magnet di sekitarnya sehingga kedua kekaisaran tidak dapat menggunakan senjata mematikan skala besar di Dark Cape. Kedua kondisi ini sangat diperlukan.
Sisanya adalah untuk memperkuat Red Flame dan mempersenjatai Dark Cape. Setelah Rory berbicara sebentar, dia berhenti berbicara. Dia mempercayai David untuk memahami apa yang dia katakan. Dari penghapusan pajak David di Dark Cape hingga belanja senjata canggih, David jelas merupakan orang yang akan mencapai hal-hal hebat. Dia ingin menyampaikan pendapat ini kepada Tyrant sebelumnya, tetapi Tyrant tidak cukup kuat untuk menghalangi semua pihak, jadi dia melepaskan pemikiran itu. Bahkan jika dia mengutarakan pikirannya dan Tyrant melakukan apa yang diperintahkan, siapapun dengan kekuatan David akan dapat melenyapkan tentara bayaran yang haus darah. Dengan demikian, kedua kondisi itu tidak dapat disangkal, Dark Cape tidak akan aman jika salah satu dari mereka tidak diterapkan. Rory, ada baiknya kamu bisa memikirkan hal ini. Saya akan menyerahkan pengembangan Dark Cape kepada Anda. Mereka bertiga akan bekerja sama denganmu dan aku yakin kamu juga ingin melindungi kampung halamanmu, kan? Ya, Kapten, Rory menjawab dengan gembira. Meskipun dia telah direkrut oleh 3 wakil Kapten Red Flame, semuanya masih tidak pasti tanpa adanya Kapten. Itu karena dia tahu bahwa wajah perak adalah penguasa sebenarnya dari api merah. Sekarang dia akhirnya ditegaskan oleh Kapten, dia secara alami berada di atas bulan. Selain itu, tentara bayaran api merah jauh lebih manusiawi daripada tentara bayaran yang haus darah. Mereka hanya membunuh orang yang pantas untuk dibunuh, tidak seperti tentara bayaran yang haus darah yang beroperasi dengan keyakinan, jalanku atau jalan raya. Selanjutnya, Tyrant benar-benar gila. Red Flarney juga membebaskan Dark Cape dari pajak, yang akan menjadi astronomi. Kelompok tentara bayaran mana yang tidak ingin menduduki Dark Cape untuk pajak setinggi langit? Dia sedikit bingung tentang niat sebenarnya dari Red Flame menduduki Dark Cape. Kali ini saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Dark Cape akan menjadi basis masa depan api merah. Kita harus membuat tempat ini menjadi sebuah entitas yang tidak takut dengan kekuatan apapun, termasuk 2 kerajaan. Jadi Killer, kamu harus cepat membeli berbagai senjata dan perlengkapan yang aku minta. Baik, Kapten, jawab Killer dengan rasa hormat. Peralatan sandal di sini 2 hari lalu dapat menarik medan magnet untuk menyembunyikan Tanjung Gelap setelah dirakit, saya juga menyewa teknisi untuk datang. 2 tidak akan lama sebelum Dark Cape bisa menghentikan serangan rudal besar. Ditambah dengan kekuatan yang saya hadapi, kami telah memenuhi 2 kondisi yang disebutkan Rory. Setelah ini, saya akan meninggalkan sisa perkembangan untuk Anda semua. Petik 2. Betulkah? 3 wakil kapten bertanya pada saat yang sama. Tentu saja, aku tidak akan bercanda tentang ini. Itu hebat. Kor yang hadir sangat bersemangat. Dark Cape akan menjadi tempat yang tidak takut pada kekuatan apapun, dan mereka akan jauh lebih nyaman tinggal di sini. Bagi siapa saja yang memiliki kerabat dan teman, Anda dapat meminta mereka untuk pindah ke Dark Cape. Tempat ini sangat besar dan masih banyak tempat yang belum dikembangkan. Saya ingin mengubahnya menjadi negara yang merdeka. Ya, Kapten. Untuk periode berikutnya, David mengawasi Julia di Dark Cape. Tarikan medan magnet tidak sesederhana yang dilakukan David. Itu bukan kesepakatan yang dilakukan bahkan setelah perangkat dirakit, karena mereka akan menjual kebutuhan untuk menjalankan banyak eksperimen. Dengan demikian, kemajuannya sangat lambat. Bulan hala berlalu dengan cepat. However, Julia masih belum selesai. Secara luas, dia akan bekerja lebih dari 10 jam sehari. David akan membiarkannya istirahat bila perlu, 11 tahun, jadi tidak ada alasan untuk khawatir. Di masa lalu, Dark Cape telah membeli banyak senjata. Mereka bahkan membeli 8 kapal selam dan 1 kapal induk dari pasar gelap Chaos Land. Selain itu, Pearl secara bertahap mulai berjalan rencananya di luar negeri sementara ibu kota Liga Timur di negara itu berkembang dengan mantap. Poin mewah David mengalami peningkatan yang pesat. Itu telah meningkat dari 1.200 poin setengah bulan lalu menjadi lebih dari 3.600 poin sekarang. Itu semakin dekat dan mendekati 10.000 sekarang. Bab 409. Waktu berlalu hari demi hari. Poin mewah David pada dasarnya meningkat lebih dari 100 poin setiap hari rata-rata. Pada tingkat ini, tidak akan lama bagi David untuk meningkatkan fisiknya dan mencapai ranah berikutnya. Ketika itu terjadi, dia akan benar-benar tidak takut. 10 hari atau lebih berlalu dan poin mewah David telah mencapai 5.000 poin. Pada hari ini, semua orang di Dark Cape tiba-tiba tidak dapat melakukan panggilan dengan ponsel mereka. Semua komunikasi nirkabel terputus. Hanya telepon rumah yang bisa digunakan. Namun, hanya butuh beberapa menit sebelum pulih. Semua orang tidak terlalu terganggu. Sementara itu, di kastil pusat Dark Cape, beberapa anggota inti Red Flame Mercenaries bersorak gembira. Eksperimen menarik medan magnet akhirnya berhasil. Di masa depan, Dark Cape tidak perlu lagi takut dengan serangan rudal yang dikendalikan dari jarak jauh. Begitu terdeteksi oleh radar, tarikan medan magnet akan segera diaktifkan dan rudal akan kehilangan arah atau bahkan macet. Ini adalah berita bagus untuk Dark Cape. Hanya David, yang didukung oleh seluruh negeri Summerland, yang dapat mencapai tujuan ini dengan begitu cepat. Kalau tidak, itu hanya mungkin setelah mereka menunggu teknologi ini menjadi populer. Saat ini, hanya ada beberapa negara besar di dunia yang dapat memanipulasi medan magnet ke tingkat ini.
Julia bekerja lebih dari 10 jam sehari selama lebih dari 20 hari dan dia telah kehilangan banyak berat badan. Tanjung Gelap. Di dalam lab Central Castle. Beberapa anggota inti Red Flames Mercenaries telah meninggalkan lab dan mereka memanggil anggota tingkat menengah Red Flame untuk memberitahu mereka berita tersebut. Nona Stephanie, terima kasih, David mengucapkan terima kasih dengan tulus. Mulai sekarang, dia tidak perlu dengan sengaja menyembunyikan identitasnya. Bahkan jika itu diekspos, itu tidak masalah. Falconia memiliki kekuatan yang mirip dengan Summerland. Tanpa ancaman rudal jarak jauh, dia tidak akan takut selama mereka tidak mengirim penjaga. Jika Falconia mengirim para penjaga, Summerland tentu saja tidak akan tinggal diam. Kekuatan tempur tingkat atas dari kedua belah pihak berada di bawah pengawasan pihak lain, dan begitu seseorang bergerak, mereka akan segera ditemukan oleh pihak lain. Dengan demikian, kedua kerajaan tidak akan bertindak gegabah. Ini terutama benar dalam situasi saat ini di mana semuanya tidak diketahui. Saat medan magnet terus berkembang, Wali akan menjadi kekuatan mutlak untuk mengendalikan dunia. Tidak ada kerajaan yang mampu untuk kalah. David, kamu tidak harus begitu sopan padaku. Anda juga salah satu dari kami di Summerland. Plus, kamu bahkan menyelamatkanku terakhir kali, kata Julia kelelahan. Dia telah berada di lingkungan kerja dengan tekanan tinggi selama lebih dari 20 hari dan itu memang berat baginya. Lagi pula, dia hanya orang biasa. Nona Stephanie, istirahat dulu. Anda telah bekerja selama berhari-hari sehingga Anda harus beristirahat dengan baik. Kami hanya akan kembali ketika Anda sudah cukup pulih, kata David. Oke, namun, Anda harus berhenti memanggil saya Nona Stephanie. Panggil saja aku Jules. Kurasa itu tidak pantas, kata David ragu-ragu. Jules terdengar terlalu akrab, dan David tidak terbiasa dengan ini. Apa yang tidak pantas tentang ini? Teman-temanku semua memanggilku seperti itu, atau apakah kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak melihatku sebagai temanmu? Julia bertanya. Tidak mungkin, Anda telah banyak membantu saya, bagaimana mungkin saya tidak melihat Anda sebagai teman saya? Datang saja padaku jika kamu butuh sesuatu di masa depan. Selama itu dalam kekuatanku, aku tidak akan mengatakan tidak. Kamu sendiri yang mengatakan ini. Aku akan kembali untuk beristirahat sekarang. Benar, karena kita berteman, kamu harus memanggilku apa? Julia bertanya dengan nakal. Nona Jules. Julia memandang David dan mengeluarkan suara bertanya. Jules, kembalilah istirahat sekarang. Itu lebih seperti itu. Setelah Julia mengatakan itu, dia pergi sambil tersenyum. Bab 410. David tinggal di lab sendirian. Dia melihat perangkat di depannya. Pada saat ini, indeks keamanan Dark Cape telah meningkat secara eksponensial. David melirik panel sistem. Poin mewahnya telah mencapai 5.200 poin. Jika dia memperoleh 4.800 poin lagi, dia bisa terus meningkatkan fisiknya. Setelah fisiknya membaik, dia juga akan memasuki alam berikutnya, yang merupakan alam penjaga legendaris. Pada saat itu, dia seharusnya tidak begitu tidak berdaya sehingga dia tidak bisa melawan Mason, kan? David berbalik dan meninggalkan lab sebelum memasuki aula. 3 wakil kapten, Rory, dan lebih dari selusin anggota kelas menengah Red Flame berpesta di aula. Mereka meminum sampahnya untuk merayakannya. David pergi ke kursi utama dan duduk. Orang-orang di bawahnya semua berhenti sekaligus. Pembunuh, panggil David. Ya, Kapten. Kita harus memperkuat pertahanan lab. Kirim orang kami yang paling dapat diandalkan untuk menjaganya. Mulai hari ini dan seterusnya, Dark Cape akan bebas dari batasan kedua kerajaan. Ya, Kapten, jawab Killer keras. Pada saat ini, dia juga sangat bersemangat. Dia membuat banyak teman selama waktunya di Tanah Kekacauan, yang melebihi 10 tahun. Pada saat yang sama, dia juga menyaksikan kematian mereka secara langsung. Keinginan terbesarnya dalam hidup ini adalah untuk membalas dendam orang tuanya dan kemudian menemukan tempat untuk menetap dengan saudara-saudaranya dalam kematian yang telah mengikutinya selama ini. Kedua keinginan itu sekarang telah terpenuhi. Dark Cape tidak lagi takut dengan ancaman Falconia. Plus, anak buahnya juga bisa menikah dan punya anak di sini sambil menjalani kehidupan yang baik. Semua orang yang hadir adalah elit Red Flame. Di masa depan, api merah akan tumbuh selangkah demi selangkah dan Anda juga akan menjadi inti dari api merah. Meskipun Anda tidak perlu keluar untuk tampil. Tugas dan Anda akan memiliki kehidupan yang stabil, saya harap Anda tidak akan menyia-nyiakan seni bela diri Anda. Di masa depan, seni bela diri akan berkembang secara bertahap, jadi saya harap Anda dapat terus bekerja keras dan membawa kami menuju kejayaan yang lebih besar. Ya, Kapten, kami pasti akan memenuhi harapan Anda. Petik 2. Selusin orang menjawab bersama-sama. Baiklah, pergi bersenang-senang. 2 hari kemudian, David meninggalkan Dark Cape secara diam-diam bersama Julia. Setelah 1 hari, David dan Julia kembali ke ibu kota. Setelah mengirim Julia kembali, David menelepon Celia dan menyuruhnya menunggu di rumah karena dia akan tiba sebentar lagi. Anggota keluarga Celia semua ada di rumah hari ini dan mereka tidak pergi kemanapun. Itu karena David memberitahu Celia sebelumnya bahwa dia akan datang ke ibu kota hari ini.
Jadi, keluarga tiga orang itu di rumah menunggu David. Mindy dan John telah mengawasi East Lake Capital sejak mereka mengetahui bahwa David adalah bos di baliknya. Semakin banyak mereka mengetahui tentang ibu kota Liga Timur, semakin terkejut mereka. Jumlah perusahaan yang akan diinvestasikan oleh East Lake Capital setiap hari tumbuh seperti orang gila. Penilaian dunia luar untuk East Lake Capitals juga berubah setiap hari. Sekarang, itu mendekati nilai pasar 2 triliun. Di Utailis juga semakin besar dengan bantuan East Lake Capitals. Dalam waktu kurang dari sebulan, nilai pasar mereka telah berlipat ganda. Mereka kini telah membuka ratusan toko dan juga mulai merambah ke kota-kota di sekitar ibu kota. David bukan lagi bocah malang yang dipandang rendah Mindy. Dia tampaknya telah menjadi bujangan yang sangat memenuhi syarat yang akan dilayani dengan hati-hati oleh Mindy dan suaminya. Setelah mengetahui bahwa David akan datang, mereka berdua bahkan tidak pergi bekerja. Mereka menunggu di rumah tetapi tidak berani meminta putri mereka untuk mendesak David agar datang lebih cepat. Ini adalah perbedaan dalam perlakuan yang disebabkan oleh perubahan status. Bab 411. Celia, pernahkah kamu mendengar David menyebut seseorang bernama Pearl? Tanya Mindy. Dia telah mengikuti pembaruan di East Lake Capitals dan dia telah memperhatikan wanita ini sejak awal. Dia juga melihat dari dekat profil Pearl. Mindy menemukan bahwa dia hanyalah seseorang yang keluar dari daerah pedesaan yang miskin dan dia telah mengandalkan orang kuat seperti David untuk berubah menjadi seorang pengusaha wanita bernilai puluhan miliar dolar. Apalagi ini hanya memakan waktu beberapa bulan. Dia sekarang adalah manajer umum East Lake Capitals, orang paling berkuasa kedua di perusahaan bernilai triliunan dolar East Lake Capitals, setelah David sendiri. Mindy sangat prihatin dengan para wanita di sekitar David, karena takut seseorang yang lebih baik dari putrinya akan mencuri David. Di mana lagi dia bisa menemukan menantu yang tampan, kaya, dan baik hati? Orang hanya bisa menemukan hal-hal seperti itu secara kebetulan. Tidak, ada apa? Celia bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, kenapa kamu tidak peduli dengan hal semacam ini? Pearl adalah manajer umum East Lake Capitals, jadi dia selalu berhubungan dengan David. Ditambah lagi, dia cukup tampan. Apakah kamu tidak khawatir dia akan mencuri David darimu? Mindy berkata, merasa kesal terhadap Celia karena tidak memenuhi harapannya. Astaga, Bu, David sangat luar biasa. Bukankah normal untuk memiliki beberapa wanita di sekitarnya? Selain itu, dia akan memberitahu saya ketika dia merasa siap, dan jika saya bertanya kepadanya ketika dia tidak mau memberitahu saya hanya akan mendapatkan reaksi buruk darinya. Apa gunanya itu? Lagi pula, aku percaya padanya, kata Celia. Kamu bodoh, kenapa kamu begitu? Mindy diinterupsi oleh John sebelum dia selesai berbicara. Cukup, kamu sudah sangat dewasa namun visimu masih belum seluas putri kami. Apakah menurut Anda David adalah tipe pria yang bisa Anda dapatkan hanya karena Anda menginginkannya? Semakin erat Anda memegangnya, semakin Anda akan mendorongnya ke wanita lain. Saya akan memberitahu Anda secara bertanggung jawab, sebagai seorang pria, temperamen Celia jelas merupakan keuntungan besar. Petik 2. Aku hanya mengkhawatirkannya, oke. David pergi selama sebulan penuh. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Kekhawatiranmu berlebihan. Jangan ikut campur urusan anak, kalau tidak akan kontraproduktif. Biarkan saja mereka menanganinya sendiri. John, kamu sendiri yang mengatakannya. Jika putrimu. Mindy sedang berbicara ketika pintu didorong terbuka. Begitu David memasuki pintu, dia melihat tiga pasang mata menatapnya. Apa yang sedang terjadi? David sedikit bingung. Dia merasa seolah-olah dia telah tertangkap basah. Dia telah ke rumah Celia berkali-kali sebelumnya. Karena itu, dia hanya akan mendorong pintu untuk langsung masuk ke dalam. Jika pintu bisa dibuka, dia akan memanggil Celia dan memintanya untuk membukakan pintu. Tan, dan Nyonya Yang, Anda juga di sini, kata David setelah dia sadar kembali. Oh, kita tidak ada acara hari ini, jadi kita semua beristirahat di rumah. David, berhenti berdiri, masuk dan duduk, kata Mindy sopan. David berjalan ke ruang tamu dan duduk di sebelah Celia. Celia tersenyum pada David. Permintaannya sederhana, selama dia bisa melihat David, dia bahagia. Meskipun David pergi selama hampir sebulan, mereka berbicara setiap hari. Hanya saja dia tidak melihat David selama hampir sebulan, jadi dia sangat ingin bertemu dengannya. David, apakah kamu sudah makan siang? Tanya Mindy. Di masa lalu, Mindy tidak akan peduli apakah David sudah makan atau belum. Nyonya, muda, aku sudah makan, jawab David. Dia sedikit tidak nyaman dengan antusiasme Mindy. Meskipun dia tahu bahwa ini disebabkan oleh perubahan identitasnya sendiri, perubahan Mindy terlalu drastis dan itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Dia lebih menyukai sikap John terhadapnya. Sebelum mengetahui identitas David, John tidak sengaja meremehkan David, dan setelah mengetahui identitasnya, John juga tidak sengaja menyanjungnya. Semua orang bergaul seperti biasa, dan ini baik-baik saja. David, kamu belum datang selama hampir sebulan. Apakah kamu sibuk baru-baru ini? Mindy tidak bisa tidak bertanya. Nyonya, muda, saya sudah lama keluar negeri, jawab David. Pergi ke Dark Cape memang pergi ke luar negeri, jadi David tidak berbohong. Luar negeri. Mindy terkejut.
Itu karena dia telah mengamati pergerakan ibu kota Liga Timur dan dia juga memperhatikan Pearl. Karena itu, dia tahu bahwa lebih dari 20 hari yang lalu, Pearl, manajer umum Islik Capitals, memimpin tim untuk pergi ke luar negeri untuk pengembangan. David juga meninggalkan ibu kota saat itu. Jadi, apakah mereka bepergian ke luar negeri bersama? Mindy tidak akan percaya jika orang lain memberitahunya bahwa David dan Pearl tidak ada apa-apanya. Dia juga telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, jadi dia tahu beberapa aturan tak tertulis tentang ini. Pria yang dikenalnya yang memiliki karir yang sukses akan memiliki satu atau bahkan beberapa keluarga di luar. Jika mereka tidak memiliki hubungan satu sama lain, mengapa Pearl ditunjuk langsung oleh David sebagai manajer umum Islik Capitals ketika dia baru saja lulus? Dia bahkan tumbuh memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar hanya dalam beberapa bulan. Pearl tidak memenuhi syarat untuk itu dengan cara apapun. Mindy dengan cepat bertanya lagi, di luar negeri, Anda sendiri. David tidak tahan dengan karakter Mindy yang menggali segala sesuatu, tetapi dia masih menjawab, saya pergi ke luar negeri untuk menangani beberapa hal dengan seorang teman. David pasti tidak ingin ada hubungannya dengan Mindy jika Celia tidak menyenangkan. Celia adalah gadis terbaik dan paling disukai yang pernah dilihat David, dan dia sangat bertolak belakang dengan ibunya, Mindy. Tidak peduli apa topiknya, jika David memberitahunya, dia akan mendengarkan, dan jika David tidak memberitahunya, dia tidak akan bertanya. Selain itu, dia tidak pernah picik. Setelah bertahun-tahun, David tidak pernah melihat Celia marah. Seorang wanita dengan tipe kepribadian seperti ini pasti seseorang yang diinginkan setiap pria. Celia tidak hanya baik dalam karakter, tetapi dia juga murni dan cantik dalam penampilan. Bisakah seorang wanita biasa membuat putra kedua keluarga Chases jatuh cinta padanya? Mindy ingin terus mengajukan pertanyaan kepadanya, tetapi John selangkah lebih maju darinya. David, kamu harus tinggal untuk makan malam nanti. Buyang dan aku akan pergi membeli makanan, kamu dan Celia bisa mengobrol satu sama lain sementara itu. Petik 2. Setelah John selesai berbicara, dia menyeret Mindy pergi. Membeli makanan. Bukankah kita sudah? Ikut saja denganku, berhenti bicara, kata John. Jika dia tidak menghentikan Mindy, dia tidak tahu masalah seperti apa yang akan muncul. Status David berbeda sekarang. Lagi pula, Celia dan David belum menikah. Mindy belum menjadi ibu mertuanya, jadi akan lebih baik untuk tidak menakutinya. Setelah itu, mereka berdua meninggalkan villa dengan malu-malu. Bab 412. Setelah Mindy dan John pergi, Celia meminta maaf, David, jangan pedulikan mereka. Ibuku memang seperti itu, dia hanya sangat penasaran. Gadis bodoh, untuk apa marah? Nyonya yang hanya mengkhawatirkan saya, kata David sambil tersenyum. Dia masih tidak tahu apa yang ada di pikiran Mindy. Dia pikir itu karena dia sudah lama tidak datang ke sini dan Mindy berpikir bahwa ada konflik antara dirinya dan Celia, dan itulah mengapa dia mengajukan begitu banyak pertanyaan. Terus terang, tidak ada yang bisa marah dengan wanita seperti Celia. David, berapa lama kamu akan tinggal di ibu kota kali ini? Tanya Celia. 1 atau 2 hari. Sangat pendek, tanya Celia, merasa sedikit kesepian. Dia berpikir bahwa David bisa menghabiskan lebih banyak waktu di sini dan menemaninya berkeliling. Dia tidak menyangka David akan pergi secepat ini. Saya tidak punya pilihan, reuni kelas akan segera datang, dan saya harus kembali lebih awal karena saya berjanji untuk pergi. Ditambah lagi, aku harus kembali menemui Bibi Sally dan Bibi Diana juga. Tapi aku akan berbicara dengan orang tuamu nanti untuk melihat apakah mereka bisa mengizinkanmu ikut denganku. Betulkah? Celia bertanya dengan heran. Tentu saja, saya tidak berpikir mereka akan menolak. Selama kamu yang bertanya, mereka pasti tidak akan menolak, kata Celia bersemangat. Dia sangat mengenal ibunya. Saat ini, Mindy ingin segera menikahkannya dengan David. Tentu saja, dia tidak akan menolak permintaan David. Bagus, ketika kita kembali, aku akan memperkenalkanmu pada bibiku dan seluruh keluarga. Oke, jawab Celia dengan wajah memerah. David mengatakan bahwa dia tumbuh bersama Bibi Sally dan Bibi Diana, kan? Apakah dia akan membawaku menemui para tetua? Aku sangat bahagia. Tapi aku sangat gugup. Celia berpikir saat jantungnya berpacu. Di luar villa. John, untuk apa kau menarikku keluar? Aku belum selesai bertanya tentang dia, kata Mindy, mengibaskan tangan John. Sayang, tolong, berhenti menanyainya. Celia dan David belum menikah. Anda mungkin menakuti David jika terus melakukan ini, kata John. Bagaimana aku membuatnya takut? Bahkan jika mereka belum menikah, dia masih pacar Celia, kan? Apa yang salah dengan saya mengajukan pertanyaan kepadanya? Mindy bertanya tidak setuju. Informasi apa yang bisa kamu dapatkan dari itu? Anda tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kenapa tidak? Tahukah Anda Pearl, manajer umum Islik Capitals, pergi ke luar negeri lebih dari 20 hari yang lalu. David juga pergi ke luar negeri pada waktu itu, jadi mereka pasti pergi bersama. Dia bilang itu untuk menangani beberapa hal. Saya pikir mereka pergi ke luar negeri untuk bepergian bersama. Apa kamu yakin? John bertanya.
Tentu saja, Anda tidak memperhatikan tetapi saya terus mengawasi pergerakan ibu kota Liga Timur setiap hari. Lebih dari 20 hari yang lalu, Islik Capitals mengumumkan bahwa manajer umum mereka Pearl Warner telah membawa tim untuk berkembang di luar negeri. Jika itu masalahnya, mereka mungkin pergi bersama. John memikirkannya dan menjawab. Apa maksudmu? Mungkin. Mereka pasti pergi bersama, kata Mindy marah. Jadi bagaimana jika kamu bertanya, mereka ada di sana untuk bekerja? Apakah kamu ingin Celia putus dengan David karena hal kecil seperti itu? Mindy tidak tahu harus berkata apa kepada John saat itu. Kamu harus menutup satu mata jika kamu tidak memiliki bukti jika kamu membuat hal-hal canggung untuk semua orang, desak John. Bab 413. Tapi kita tidak bisa membiarkan dia terus bertingkah seperti ini, kan? Semakin Anda memanjakan pria, semakin keluar dari barisan mereka. Petik 2. Berhentilah mengungkit ini. Kami tidak punya bukti, jadi apakah kami harus melarang mereka berinteraksi meskipun itu untuk pekerjaan? David adalah bos Islik Capitals dan dia membawa manajer umum dan karyawan untuk berkembang di luar negeri. Ini normal. Tetapi, tidak ada tapi, ayo pergi. Pergi membeli beberapa makanan dengan saya. Kita harus memberi mereka waktu sendirian. Setelah makan malam di malam hari, keluarga itu duduk di ruang tamu. Akhirnya, Mindy berhasil menahan diri dan tidak terus menanyai David. Nyonya, Tuan Muda, saya akan kembali ke Provinsi Sungai Selatan besok. Saya memiliki reuni sekolah menengah dalam beberapa hari dan saya ingin Celia menemani saya di sana. Kami sedang istirahat sekarang dan tidak ada banyak hal yang terjadi. Ditambah lagi, dia juga teman SMA kita, kata David kepada Mindy dan John. Oke, kamu bisa mengajak Celia keluar untuk bersantai. Kami tidak merasa nyaman jika dia pergi sendiri tetapi kami akan merasa lebih lega jika dia bersamamu. Karena kamu pergi ke sana dan ini waktu istirahat, kalian berdua bisa melakukannya. Beberapa bepergian juga, kata Mindy. Dia sangat ingin Celia tinggal bersama David setiap hari, dan tentu saja, dia tidak akan menolak permintaan David. Terima kasih, Bu, kata Celia senang. Aku tahu kamu ingin pergi dengan David. Ketika seorang gadis sudah cukup umur, bagaimanapun juga dia harus dinikahkan, keluh Mindy. Bu, apa yang kamu bicarakan? Ucap Celia dengan wajah memerah. Apa, aku sedang membicarakanmu dan David, tentu saja. Mindy kemudian berkata kepada David, kamu dan Celia akan segera memulai tahun keempatmu di universitas. Saya pikir kalian berdua harus menikah setelah kalian berdua lulus dari universitas. Ketika Anda memiliki keluarga yang stabil, pria itu kemudian bisa keluar dan memulai karir. Tentu saja, meskipun Anda tidak perlu lagi memaksakan diri, setelah menikah, seorang pria akan menjadi lebih dewasa dan stabil. Ini juga akan sangat bermanfaat bagi pengembangan karir Anda di masa depan. Bu, kita masih muda, mengapa Anda berbicara tentang pernikahan lagi? Mindy melirik Celia, tetapi dia mengabaikannya dan terus menatap David. Dia berpikir dalam hati, gadis bodoh, aku membantumu. Dengan temperamen Anda akan membiarkan David membuat semua keputusan dan tidak akan keberatan. Jika saya tidak melakukan sesuatu, saya bahkan tidak tahu. Apa yang akan terjadi pada kalian berdua? Ini kalau Anda berakhir dengan tangan kosong. Petik 2. David tidak menyangka Mindy tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia sama sekali tidak melakukan hal-hal sesuai dengan jalannya peristiwa yang benar dan dia akan berbicara apapun yang ada di pikirannya. Namun, David masih menjawab, Mrs. Muda, kita semua masih muda dan kita masih setahun lagi dari kelulusan. Jika Celia tidak keberatan saat itu, aku akan setuju untuk menikahinya. David pasti tidak akan mengecewakan Celia. Setelah dia menyelamatkannya saat itu, dia terus mengorbankan dirinya untuknya dan bahkan menunggunya selama bertahun-tahun. Namun, David sedikit bermasalah dengan Pearl. Dia bisa merasakan perasaan Pearl terhadapnya, tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang setelah dia memiliki Celia? Pada saat ini, David berharap dia lahir di zaman kuno. Bukannya dia ingin menikahi banyak istri, tetapi dia tidak ingin mengecewakan Celia dan Pearl. Saat itu, dia telah berinvestasi begitu banyak pada Sarah, dan sekarang, kedua wanita ini melakukan hal yang sama untuknya. Mendesah. Tidak baik bagi seorang pria untuk menjadi terlalu baik. Setidaknya, inilah yang dirasakan David. Baiklah, sudah diselesaikan kalau begitu. Anda akan menikah setelah lulus. Bagus untuk memulai sebuah keluarga lebih awal, kata Mindy gembira. Jika David bisa mengatakan itu berarti dia sangat menyukai Celia. Adapun Pearl, dia akan mundur jika David dan Celia menikah. Bab 414. Keesokan paginya, David dan Celia terbang langsung ke River City di South River Province. Setelah turun dari pesawat, David membawa Celia kembali ke South River International Residence. Meskipun dia sudah lama tidak kembali, pembantu rumah tangga akan datang untuk membersihkan setiap minggu, jadi rumahnya masih sangat bersih. Dalam perjalanan, David menelepon Golden Leaf Hotel untuk meminta mereka mengantarkan makan siang ke South River International Residence. Dia terlalu malas untuk berlarian lagi, dan karena dia memiliki kekuatan, dia harus menggunakannya.
Setelah memasuki South River International Residence, David berkata kepada Celia, "Celia, jika kamu lelah, kamu harus istirahat dan aku akan meneleponmu ketika makan siang tiba." "Aku tidak lelah, David, apakah ini tempat tinggalmu?" "Indah sekali," tanya Celia sambil melihat sekeliling rumah. "Ya, saya dulu tinggal di sini. Jika Anda suka, kita bisa tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Jika Anda ingin menginap di hotel, kami juga bisa melakukannya. Ada hotel bintang 8 di sini milikku juga." "Tidak, saya tidak ingin tinggal di hotel. Saya baik-baik saja tinggal di sini," kata Celia. "Baiklah, kita akan tetap di sini. Sore hari, saya akan membawa Anda untuk melihat Bibi Sally dan Bibi Diana. Mereka juga tinggal di daerah ini." David, apakah aku perlu membeli beberapa hadiah untuk mereka?" Celia bertanya dengan canggung. Dia masih sedikit gugup melihat para tetua David. "Tidak, mereka tidak kekurangan apapun di rumah. Tidak apa-apa jika Anda muncul. Bukankah ini yang kau katakan padaku saat aku pergi ke rumahmu?" kata David sambil tersenyum. Itu berbeda," bisik Celia. "Baiklah, tidak apa-apa. Bibi Sally dan Bibi Diana adalah orang-orang yang sangat baik. Mereka tidak peduli dengan hal-hal ini. Apakah Anda ingin mandi dan istirahat?" "Tidak, aku tidak lelah. Aku hanya akan melihat pemandangan di sini, kamu harus pergi dulu," kata Celia sambil berjalan menuju jendela Prancis yang besar. "Baiklah, aku akan ke atas dan mandi. Saya akan segera turun, Anda duduk di sini sebentar." Petik 2. David naik ke atas. Celia berdiri di dekat jendela dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk meredakan kegugupannya. Setelah lebih dari 10 menit, David turun. Keduanya duduk di ruang tamu mengobrol sebentar sebelum bel pintu berbunyi. "Itu seharusnya makan siang. Aku akan membuka pintunya." David berjalan ke pintu masuk, membuka pintu, dan menemukan bahwa itu adalah Bibi Sally dan yang lainnya. "Dev, kenapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu kembali?" Bibi Sally bertanya dengan nada mencela. "Ya, sudah lama sejak kamu kembali. Jika bukan karena orang-orang di hotel mengatakan bahwa mereka mengantarkan makanan untuk Anda, kami tidak akan tahu Anda kembali," kata Bibi Diana. "Bibi Sally, Bibi Diana, aku baru saja tiba. Aku akan melihat kalian di sore hari. Masuk dan duduklah." Setelah David mengatakan itu, dia mengundang Sally dan yang lainnya untuk masuk. Sally dan Diana bukan satu-satunya di sini, Paman Alex, Paman Yusef, sepupu Judy, suami Judy Jude, sepupu Lily, dan sepupu Jessie semuanya ada di sini. Kedua keluarga itu, selain Lily dan Jessie yang masih sekolah, semuanya bekerja di Hotel Golden Leaf. Plus, mereka memegang posisi peringkat menengah ke atas, jadi mereka tidak perlu berbuat banyak untuk menghasilkan banyak uang. David sengaja mengatur ini. Gaji tahunan mereka lebih dari gaji manajer umum di Golden Leaf Hotel. David telah mengubah kehidupan kedua keluarga itu. Mereka telah mendapatkan pijakan di kota besar seperti River City. Mereka mengendarai mobil mewah dan tinggal di villa mewah. Selain itu, mereka memiliki pekerjaan yang layak yang membayar mereka dengan gaji yang sangat tinggi. Mereka merasa sangat bangga ketika mereka kembali ke kota Su bersama. Kedua keluarga akan mengendarai 3 mobil mewah masing-masing bernilai jutaan untuk kembali ke kota Su, menciptakan pemandangan yang mempesona. Selain mereka, belum pernah ada 3 mobil mewah bernilai jutaan yang muncul secara bersamaan di kota Su. Bab 415. Keluarga Sally dan Diana juga terkenal di kota Su sekarang. Dalam kata-kata mereka, mereka menghormati leluhur mereka. Ini diberikan kepada mereka oleh Daud. Apa yang dilakukan kedua keluarga itu hanyalah membantu David pada saat yang paling sulit dan menyedihkan dan membawanya untuk tinggal bersama mereka. Dari pandangan Sally dan Diana, mereka adalah kerabat David dan juga orang tua David, jadi mereka harus membantu David sebagai tanggung jawab. Namun, David memberi mereka begitu banyak sebagai imbalan. Tentu saja, David memiliki ide yang sama. Karena mereka adalah keluarga, dia harus membantu mereka jika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebaliknya, Paman Bobby dan Paman Leslie dari David, serta pamannya, sekarang berselisih karena kompensasi dari orang tua David. Sampai hari ini, David belum memberi mereka manfaat apapun. Kedua keluarga itu masih ingat mata iri orang-orang itu ketika mereka kembali. Mereka memohon kepada Sally dan keluarga Diana untuk membantu mereka menemukan cara agar mereka juga datang untuk berkembang di River City. Namun, Sally dan Diana sama-sama menolak. Mereka ingin mereka bekerja di perusahaan David, tetapi jika David tidak mengatakan apa-apa tentang itu, Sally dan Diana tidak berhak mengatakan apapun. Mereka tahu temperamen David. Ketika seseorang menunjukkan kepadanya sedikit kebaikan, dia akan membalasnya dengan semua yang dia miliki. Namun, keluarga-keluarga ini tidak berhutang budi sama sekali kepada David. Selanjutnya, perseteruan antara Bobby dan David cukup buruk, jadi tentu saja mereka tidak akan setuju. Ketika mereka bekerja di hotel lebih awal hari itu, mereka mendengar dari staf hotel bahwa ketua telah kembali dan dia telah meminta hotel untuk menyiapkan makan siang. Maka, Sally dan Diana mengumpulkan anggota keluarga mereka untuk datang bersama-sama mengantarkan makanan kepada David. Setelah ini, kelompok 8 memasuki ruang tamu. David menyapa semua orang satu persatu.
Setelah itu, dia memanggil Celia, yang bertingkah agak pendiam di dekat jendela. Celia, kemari. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda Bibi Sally dan Bibi Diana saya. Petik 2. Pada saat ini, kedua keluarga memperhatikan bahwa sebenarnya ada orang lain di ruang tamu. Celia dengan gugup mendekat dan berdiri di samping David. Sally dan Diana menatap wajah Celia dengan heran. Gadis ini sangat cantik. Mereka telah bekerja di Hotel Daun Emas begitu lama dan sebagian besar orang yang datang dan pergi adalah para elit, tetapi mereka belum pernah melihat gadis secantik itu sebelumnya. Laki-laki, Dev, Anda menemukan pacar yang sangat cantik. David memperkenalkan mereka satu sama lain. Celia juga menyapa orang-orang ini satu persatu. Celia, kamu sangat cantik, kata Lily senang setelah meletakkan barang-barang di tangannya di atas meja dan meraih tangan Celia. Lily, kamu juga sangat cantik. Dev, kenapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu membawa pacarmu? Saya tidak menyiapkan apa-apa, kata Sally. Menurut tradisi mereka, para tetua keluarga perlu memberikan hadiah kepada pacar David ketika dia membawanya kembali. Kami juga tidak menyiapkan apa-apa, kata Diana. Bibi Sally, Bibi Diana, bagaimana aku tahu bahwa kamu tiba-tiba muncul? Saya akan membawa Celia untuk mengunjungi kalian di sore hari, David tersenyum masam. Kalau begitu, kita akan menemukan waktu untuk mengadakan pertemuan di masa depan. Kamu belum makan, kan? Ayo makan dulu. Setelah Sally mengatakan itu, dia meletakkan makan siang yang dia pegang ke atas meja. Sisanya mengikuti dan juga meletakkan makanan yang mereka tahan. Bab 416. Keesokan harinya, David membawa Celia untuk mengunjungi keluarga bibinya Sally dan Diana. Celia menerima 4 hadiah berbeda, karena itu adalah tradisi yang diikuti keluarga David untuk melimpahkan berkah mereka. Sebagai penatua David, orang dewasa memutuskan untuk memberikan berkah mereka dalam bentuk hadiah, tetapi seberapa mahal setiap hadiah tergantung pada kemampuan keuangan orang dewasa. Celia sangat gembira, bukan karena berapa banyak hadiah yang dia terima karena dia tidak terlalu peduli tentang itu, tetapi karena dia telah diterima oleh para tetua David. Ini adalah hal terpenting baginya. David punya rencana untuk membawa Celia kembali ke kota Su. Reuni sekolah menengah mereka akan diadakan dalam 3 hari, dan dia berpikir untuk mengambil kesempatan itu untuk mengunjungi sekolah yang pernah mereka hadiri. Pada saat yang sama, mereka juga dapat mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan di sekitar kota Su karena mereka memiliki banyak kenangan tentang tempat itu. Ketika Sally dan Diana mengetahui bahwa David akan pergi ke kota Su, mereka juga mengemasi barang-barang mereka untuk kembali bersamanya. Meskipun tinggal secara permanen di kota sungai sekarang, kota Su masih merupakan kampung halaman mereka di mana keluarga dan teman-teman mereka berada. Mereka telah membuat kebiasaan untuk mengunjungi kota Su setiap bulan. Kelompok 10 dengan demikian meninggalkan kota sungai ke kota Su dengan 4 mobil mewah. David mengendarai Benz G-Class yang bernilai sekitar 3 juta, bukan Bugatti Veyron yang bernilai 80 juta dolar. Pertama, Bugatti akan menarik terlalu banyak perhatian. Kedua, kota Su adalah daerah kecil, dan jalannya tidak diaspal untuk sasis rendah Bugatti. Ketika mereka tiba di kota Su, Sally dan Diana mengundang David ke rumah mereka, tetapi pria itu akhirnya memutuskan untuk membawa Celia ke hotel terbaik di kota Su. Orang-orang cenderung lebih berhati-hati ketika mereka tinggal sebagai tamu di rumah orang lain. David baik-baik saja tinggal bersama bibinya karena dia telah tinggal di sana selama bertahun-tahun sebelumnya, tetapi dia tidak ingin Celia merasa tidak nyaman. Setelah beristirahat semalaman, David dan Celia pergi ke SMA Kota Su tempat mereka belajar bersama setelah sarapan. Jarak yang dekat membuat mereka tidak perlu mengemudi, karena mereka cukup berjalan kaki. Ini karena betapa kecilnya Kota Su. Ketika pasangan itu berjalan di jalan, mereka menarik perhatian orang yang lewat di jalan. Kota Su adalah kota kecil, dan orang-orang di sana jarang melihat pasangan sehalus dan semenarik David dan Celia. Keduanya mengobrol dan tertawa saat mereka berjalan, tetapi ketika mereka tiba di persimpangan jalan, Celia tiba-tiba berhenti berjalan dan menatap kosong ke depan. Ada apa, Celia? David berbalik dan bertanya, setelah menyadari bahwa Celia tidak terus berjalan bersamanya. David, apakah kamu ingat tempat ini? Tanya Celia, suaranya kental dengan emosi. David melihat ke persimpangan jalan yang sudah dikenalnya dan mengingat kembali hari itu beberapa tahun yang lalu. Disinilah dia menyelamatkan hidup Celia bertahun-tahun yang lalu, tempat di mana jalan dan takdir mereka pertama kali bertemu. Tentu saja, bagaimana saya bisa melupakan tempat ini? Saya menyelamatkan seorang malaikat dengan sayap patah di sini bertahun-tahun yang lalu. Saya pikir dia akan pergi dan kembali ke tempat asalnya setelah sayapnya pulih, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan berdiri di sana menunggu saya sebagai gantinya. Petik 2. Aku tidak ingin menjadi malaikat, David. Yang aku inginkan hanyalah tinggal di sisimu selamanya. Saya tidak berharap untuk menjadi satu-satunya dan hanya untuk sisa hidup Anda. Saya akan puas hanya melihat Anda setiap hari. Celia memandang David dan berkata dengan tulus. Kenapa kamu begitu bodoh? David dengan lembut menarik Celia ke dalam pelukan. Celia bersandar ke pelukan David dan memeluknya kembali. Mereka berdua berpelukan di jalanan menarik perhatian banyak orang di sekitar.
Lagi pula, ini adalah tengah hari dan pertunjukan kasih sayang di depan umum seperti itu jarang terjadi. Namun, sebagian besar, mereka berdua menarik begitu banyak perhatian karena betapa tampan dan cantiknya mereka. Mereka lebih tampan dan menawan daripada selebriti di televisi. Semakin banyak orang mulai berkumpul dan Celia menyadari bagaimana mereka harus memandang orang yang lewat, berpelukan di tengah jalan. Oleh karena itu, dia mendorong David menjauh dan meraih tangannya dengan wajah memerah, lalu berjalan cepat menuju SMA Kota Su. Dia merasa malu untuk ditatap oleh begitu banyak orang di jalan. Mereka berdua tiba di SMA Kota Su. Gerbang logam besar ditutup, tetapi pintu kecil di dekat ruang keamanan masih terbuka. David dan Celia berjalan ke pintu yang terbuka dan melihat seorang lelaki tua menonton televisi di dalam. Bab 417. Apakah Anda ingat saya, Tuan Lowell? Saya David, saya di sini untuk mengunjungi Anda. David membawa 2 tas barang ke ruang keamanan dengan Celia mengikuti di belakangnya dan dia berbicara dan meletakkannya di atas meja kecil di dalamnya. Lowell memperhatikan David dengan baik. Pemuda itu tampak familiar. Setelah beberapa pemikiran, dia akhirnya ingat siapa pemuda itu. Itu adalah David Liddell, mantan siswa SMA Kota Su. Alasan mengapa David merasa akrab adalah karena pemuda itu biasa mengantarkan makanan kepadanya saat istirahat. Setelah beberapa waktu, keduanya menjadi akrab dan dekat satu sama lain. Tuan Lowell sebenarnya sangat menghormati pemuda ini. Sementara siswa lain belajar dan bermain-main, David biasanya keluar melakukan pekerjaan paruh waktu. Apa yang benar-benar memperkuat rasa hormat itu, bagaimanapun, adalah bagaimana meskipun melakukan paruh waktu, hasil David tidak pernah goyah dan dia selalu berada di antara 2 teratas di kelasnya. David adalah salah satu siswa berharga City High, karena dia terdaftar di SRU setelah lulus 3 tahun lalu. Sayangnya, seorang mahasiswi yang mendapat nilai lebih tinggi berhasil mendaftar di Greenwood University tahun itu. Jika tidak, David akan mendapatkan hasil terbaik dari semua lulusan di SMA Kota Su. Tunggu, gadis di belakang David itu, bukankah dia gadis yang masuk ke Greenwood University? Gambar Celia masih ditempel di kolom kemuliaan SMA Kota Su. Bagaimanapun, dia telah mendapat nilai tertinggi di antara siswa lain selama tahun di Provinsi South River. SMA Kota Su telah merayakannya selama berhari-hari karena ini. Itu adalah hal terbaik yang terjadi di SMA Kota Su sejak didirikan. Tidak ada yang menyangka seorang siswa dari sekolah menengah di sebuah kabupaten kecil mendapat skor lebih tinggi dari semua siswa lain di Provinsi South River. David, butuh waktu lama bagimu untuk datang dan mengunjungiku. Dan di sini saya pikir Anda sudah sukses dan melupakan semua tentang saya, Lowell menggoda dengan antusias saat dia mematikan rokok di mulutnya dan berdiri. Aku tidak akan pernah. Saya di sini sekarang, bukan. Di sini, rokok dan alkohol ini untuk Anda. Terima kasih telah mengawasiku selama bertahun-tahun. Kamu tidak perlu memberiku apa-apa, nak. Bawa mereka kembali. Anda bisa memberi saya hadiah setelah Anda lulus dan menghasilkan banyak uang, oke? Saya berjanji akan menerima hadiah itu dulu, tetapi tidak sekarang. Tidak ketika saya tahu betapa sulitnya bagi Anda, kata Lowell agak marah. Dia sangat menyadari situasi keuangan David, melihat bagaimana dia terus melakukan masa lalu selama tahun terakhir sekolah menengahnya ketika dia seharusnya menjejalkan studinya sebagai gantinya. Sepertinya David juga bekerja paruh waktu saat belajar di universitas. Sementara rokok dan alkohol jauh dari mahal, mereka pasti akan menghabiskan 1 atau 2 hari upah paruh waktu. Bukannya saya datang untuk menemui Anda setiap hari, Tuan Lowell. Terima saja hadiahnya. Saya sudah membelinya, akan sia-sia untuk tidak menerimanya. Petik 2. Tuan Lowell memikirkannya dan menjawab, baiklah, kalau begitu. Saya akan menerimanya kali ini, tetapi jangan berani memberi saya apapun ketika Anda berkunjung lain kali, oke? Petik 2. Tuan Lowell akhirnya memutuskan untuk menerima hadiah itu. Dia telah melihat potensi dalam diri David bertahun-tahun yang lalu dan mereka berdua agak dekat. Tidak menerimanya akan meremehkan perasaan tulus David. Apakah ada orang di kelas, Tuan Lowell? Jika saya ingat dengan benar, seharusnya ada kelas tambahan untuk senior dan mahasiswa selama liburan, kan? Tanya David. Ada. Sophomores memiliki kelas tambahan sekarang untuk mempersiapkan mereka untuk tahun senior mereka, jawab Lowell. Bisakah kita masuk dan melihat-lihat? Sudah lama sejak kita kembali ke SMA Kota Su, aku sangat merindukan tempat itu. Tentu, asal jangan terlalu ribut dan jangan ganggu siswa di kelas. Terima kasih, Tuan Lowell. Kami akan masuk, kalau begitu. David meraih tangan Celia untuk masuk ke dalam. Tunggu, apakah Anda Celia muda? Orang yang mencetak skor tertinggi 3 tahun lalu. Tuan Lowell tiba-tiba bertanya. Dia adalah, Tuan Lowell, Celia juga pacarku sekarang. Kata David sambil tersenyum. Halo, Tuan Lowell, saya Celia, sapa Celia dengan malu-malu. Kerja bagus, nak, haha. Pergilah kalian berdua, kalau begitu. Terima kasih, Tuan Lowell. Setelah ini, David berjalan ke kampus bersama Celia. Bab 418. Pak Lowell bangkit dan berjalan ke meja untuk mengambil hadiah David hanya setelah David dan Celia memasuki kampus. Tuan Lowell melihat sekilas isinya dan terkejut.
Dia dengan cepat membuka kedua tas dan terpana dengan apa yang dilihatnya. Satu tas berisi 10 rokok berkualitas tinggi. Itu adalah merek rokok mewah, dan Mer. Lowell belum pernah mencoba rokok yang begitu mahal sebelumnya. Satu batang rokok merek ini berharga beberapa ribu dolar, yang berarti 10 batang rokok itu berharga total beberapa puluh ribu dolar. Tas lainnya memiliki sekotak brandy bermerek yang mahal. Satu botol minuman keras ini berharga lebih dari 10 ribu dolar, jadi sekotak 6 berarti beberapa lusin ribu lagi. Dua tas dari David bisa berjumlah setidaknya 100 ribu. Mar. Lowell menatap mereka dengan bingung. Butuh waktu lama sebelum Mar. Lowell bisa keluar dari keterkejutannya. Hanya beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu dan David sudah cukup sukses untuk memberi seseorang sesuatu yang begitu mahal. Ditambah dengan fakta bahwa David berhasil menemukan pacar seperti Celia, Mar. Lowell hanya bisa membayangkan betapa suksesnya anak itu. Dia selalu tahu bahwa David akan mencapai ketinggian yang luar biasa suatu hari nanti, tetapi dia tidak pernah berharap David melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Bocah itu bahkan belum lulus dari universitas, jadi Pak Lowell penasaran bagaimana David bisa menjadi begitu sukses dengan begitu cepat. Tetap saja, Tuan Lowell menekan rasa penasarannya dan dengan hati-hati menyimpan hadiah itu di rak. Lagi pula, harganya beberapa lusin ribu. Pada saat yang sama, David dan Celia berjalan berdampingan melalui lapangan olahraga. Keduanya berkelap-kelip di bawah sinar matahari. Tuan Lowell telah banyak membantu David selama sekolah menengah. Untuk menghemat waktu, David biasanya hanya mengantarkan makanan lewat pintu masuk keamanan dan menyuruh siswa mengambil makanan mereka dari ruang keamanan. Jadi, Tuan Lowell harus membantunya mengkonfirmasi identitas setiap siswa sebelum membiarkan mereka mengambil pesanan pengiriman mereka. Tuan Lowell tidak pernah membuat kesalahan dalam kasus ini dan David selalu berterima kasih atas bantuan orang tua itu. Karena itu, selain menghadiri reuni, David juga datang ke kota Su untuk berterima kasih kepada Tuan Lowell. David telah memberi pria itu rokok dan brandy terbaik yang bisa dibeli di kota Su. Bahkan, dia telah membuka dan menuangkan semua cairan dari brandy dan memasukkan uang tunai senilai 2 juta dolar ke dalam botol. David memutuskan untuk tidak menaruh kartu bank jika Tuan Lowell merasa tidak nyaman mengambil uang di dalamnya dari bank. Sayangnya, kotak itu hanya memiliki ruang untuk uang tunai 2 juta dolar, jadi David tidak bisa memberi lebih bahkan ketika dia mengisi kotak itu dengannya. Dengan kata lain, Mar. Lowell tidak memegang sekotak brandy melainkan sebuah kotak dengan uang tunai 2 juta dolar di dalamnya. 2 juta dolar lebih dari cukup untuk memungkinkan keluarga Tuan Lowell hidup nyaman di daerah kecil yang miskin seperti kota Su. David bahkan meninggalkan nomor teleponnya agar Mar. Lowell bisa meneleponnya kapanpun diperlukan. Beginilah cara David membalas kebaikan orang lain, sederhana namun kasar. David secara pribadi percaya bahwa karena dia baik-baik saja, orang-orang yang baik kepadanya juga harus berbuat baik. Namun, David membuat catatan mental untuk mengingatkan Tuan Lowell ketika dia pergi untuk tidak menjual brandy jika dia terlalu enggan untuk meminumnya. Bukan karena pembeli akan salah mengira botol-botol itu sebagai brandy asli, tetapi karena berbahaya untuk mengungkapkan bahwa ia memiliki begitu banyak uang sekaligus. Hanya karena mengambil keuntungan dari orang lain tidak berarti seseorang tidak boleh waspada terhadap potensi bahaya. Berjalan di bawah sinar matahari yang hangat, David dan Celia melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan saat mereka berjalan-jalan di lapangan olahraga. Sekolah mungkin sedang libur, tetapi masih ada lebih dari 10 kelas yang mengadakan sesi pelajaran tambahan. Jadi, begitu kelas berakhir, keheningan kampus sebelumnya hilang. David dan Celia baru saja mulai berjalan melewati kampus belum lama ini ketika bel tanda berakhirnya kelas berbunyi. Hanya ada 10 menit waktu istirahat di antara kelas-kelas, sangat sedikit atau tidak ada yang datang ke lapangan olahraga. Begitu guru pergi, murid-murid tas les tambahan mengerang kesal. Tidak ada yang suka setengah liburan mereka diambil oleh kelas tambahan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Sebagai SMA terbaik Kota Su, SMA Kota Su memiliki tradisi memberikan kelas tambahan selama liburan musim panas. Ketika di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Semua siswa yang terdaftar di SMA Kota Su tidak punya pilihan selain mengikuti tradisi ini. Seorang siswa laki-laki melihat keluar jendela dan kebetulan melihat David dan Celia berjalan-jalan di lapangan olahraga. Dia berseru, "Astaga, siapa mereka berdua di lapangan? Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Gadis itu terlihat sangat cantik. Di mana? Di mana? Biar ku lihat." Sekelompok anak laki-laki bergegas ke jendela dan melihat ke lapangan ketika mereka mendengar ada seorang gadis cantik. Astaga, dia sangat cantik. Snow tidak cocok dengannya, meskipun dia gadis tercantik di sekolah. Sejak kapan kita punya teman sekolah yang cantik? Yuk, kita lihat lebih dekat di lapangan. Siapa tahu, mungkin kita akan bertemu dengannya. Kamu berharap, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa mereka sedang berkencan? Lihatlah dirimu di cermin lalu lihat pria di sana. Seolah-olah Anda bisa bersaing dengan itu. Petik 2. Ada apa dengan penampilanku? Anda terlihat lebih buruk daripada saya, oke. Tuhan tahu bagaimana ibumu melahirkan kurcaci sepertimu. Katakan itu lagi, aku berani. Saya akan mengatakannya lagi dan lagi jika perlu. Kamu terlihat seperti kurcaci.
Aku akan membunuhmu. Melihat bagaimana mereka berdua akan bertarung, orang-orang di sekitar mereka dengan cepat menarik mereka. Terpisah. Tidak ada yang senang karena harus datang untuk kelas tambahan selama liburan, dan siswa sering kali terlibat konflik karena hal-hal kecil karena suasana hati mereka yang sudah suram. Tak lama kemudian, bel sekolah berbunyi dan suasana kampus kembali hening. David dan Celia masih berjalan di sekitar lapangan olahraga. David, ayo kita kunjungi mes. Hans nanti, kata Celia. Tentu, aku juga sedang memikirkannya, jawab David. Bu Hans adalah guru wali kelas mereka selama tahun senior, dan dia sangat baik kepada mereka karena David dan Celia selalu menjadi dua pencetak gol terbanyak tahun mereka. Tapi para guru seharusnya ada di kelas sekarang, jadi mari kita cari mereka setelah kelas selesai. Oke. Keduanya berbicara tentang pengalaman sekolah menengah mereka saat mereka berjalan. Waktu berlalu dan segera, itu adalah waktu makan siang. Bel tanda berakhirnya pelajaran kembali berbunyi. David dan Celia berjalan ke area pengajaran dan masuk ke gedung. Semua siswa yang mereka lewati menatap keduanya dengan rasa ingin tahu. Terutama karena betapa menarik dan menawannya mereka. Siswa tercantik dan tertampan di SMA Kotasu saat ini hampir tidak bisa dibandingkan dengan penampilan David dan Celia. Pasangan itu sudah lulus 3 tahun lalu, yang berarti siswa baru yang masuk sekolah selama tahun senior mereka juga telah lulus dan meninggalkan sekolah sekarang. Jadi, tidak ada yang mengenali dua siswa yang dulu populer ini. Keduanya berjalan ke kantor guru yang ditugaskan untuk guru kelas atas dan masuk bersama. Bab 419. David dan Celia memasuki kantor bersama. Ada sekitar beberapa guru yang mengemasi barang-barang ketika mereka masuk, kemungkinan besar bersiap-siap untuk pergi makan siang. Pasangan itu berhenti di depan mantan guru wali kelas mereka, Mes. Hans. Mes. Han. Mes. Han. Mereka menyapa secara bersamaan. Giselle sedang merapikan mejanya ketika tiba-tiba, dia mendengar seseorang memanggilnya. Tidak terlalu jauh berdiri seorang pria dan wanita muda. Mereka tampak agak akrab bagi Giselle dan setelah beberapa pemikiran, dia dengan cepat mengingat siapa mereka. Keduanya telah banyak berubah, tetapi mereka telah meninggalkan kesan jangka panjang pada Giselle, jadi dia langsung ingat siapa mereka. Tahun senior David dan Celia adalah salah satu tahun paling membanggakan dalam karir mengajarnya, karena dua muridnya diterima di 2 dari 10 universitas top Summerland. Salah satu dari mereka bahkan mendapat nilai tertinggi di antara semua orang di provinsi South River dan terdaftar di Universitas Greenwood yang terkenal secara internasional. Itu adalah tahun di mana dia menjadi guru kelas khusus dan mendapatkan beberapa keuntungan. David, Celia, kenapa kalian berdua di sini? Giselle bertanya dengan gembira. Mereka adalah murid-murid terbaiknya. Guru-guru lain di kantor menoleh untuk melihat pasangan itu juga. David sedikit dikenal di SMA Kotasu karena diterima di SRU, tapi dia memang sudah lulus 3 tahun lalu jadi hanya guru yang mengajarinya yang ingat siapa dia. Namun, Celia bukan hanya siswa SMA Kotasu pertama yang diterima di Universitas Greenwood, tetapi dia juga pencetak gol terbanyak tahun itu di Provinsi South River. Celia mendapat tempat di kolom kemuliaan SMA Kotasu. Namanya masih di paling atas dan pendiriannya tak tergoyahkan. Kami sedang liburan musim panas dan kami kebetulan kembali ke Kotasu, Mes. Hans, jadi kami pikir kami akan datang dan mengunjungi Anda, jawab David. Kamu Celia yang diterima di Greenwood University. Seorang guru menunjuk ke Celia dan bertanya. Saya, Nona, jawab Celia. Kamu adalah pencetak gol terbanyak di Provinsi South River saat itu. Anda membawa kemuliaan ke sekolah kami. Petik 2. Kamu terlalu baik, Nona. Saya tidak bisa melakukannya tanpa ajaran Bu Hans, kata Celia dengan rendah hati. Gadis yang sopan, Anda cerdas, saya tahu Anda akan mencapai ketinggian yang luar biasa di masa depan. Kita akan makan siang dulu, Giselle. Bersenang-senang berbicara dengan siswa Anda. Petik 2. Guru-guru lain mengucapkan selamat tinggal pada Giselle dan meninggalkan kantor untuk makan siang. Mereka semua iri pada Giselle saat itu. Kedua muridnya terdaftar di 10 universitas teratas Summerland, dan salah satunya adalah pencetak gol terbanyak di provinsi itu juga. Sebagai wali kelas mereka, nama Giselle tersebar luas. Direktur sekolah memiliki rencana untuk pensiun, dan ada desas-desus tentang bagaimana Giselle akan menjadi direktur berikutnya setelah kumpulan senior ini lulus. Guru-guru lain iri, tapi ini terserah keberuntungan dan tidak ada yang bisa dilakukan guru lain untuk mengubahnya. Meski pindah di tahun keduanya, Celia tetap berhasil menjadi pencetak gol terbanyak. Kalian berdua sudah makan, ayo makan di luar. Kita bisa bicara sambil makan, saran Giselle. Tentu, tapi kami yang seharusnya merawatmu, Mes. Hans, terima kasih telah merawat kami saat itu, kata David. Ini semua hasil kerja kerasmu sendiri. Yang saya lakukan hanyalah membimbing Anda. Di luar kampus SMA Kotasu. Bab 420. Di restoran kecil biasa. David, Celia, dan mantan wali kelas mereka, Giselle, makan siang bersama. Jadi, bagaimana kabar kalian berdua? Tanya Giselle.
Lumayan, Celia kuliah di Greenwood University dan saya baru saja kembali dari program pertukaran dengan Greenwood University, jawab David. David, kukira kamu kuliah di SRU. Tapi ada beberapa kuota untuk program pertukaran dengan Greenwood University, jadi saya pergi dan belajar di sana sebentar. Kalau begitu, kamu pasti salah satu siswa berprestasi di SRU. Atau kuota seperti itu tidak mungkin menjadi milikmu. Kurasa, jawab David. Mahasiswa top memang, berkat uang yang dia sumbangkan ke SRU. Itu bagus, kalau begitu. Sangat bagus. Anda berdua adalah siswa paling pekerja keras dan disiplin yang pernah saya ajar. Saya tahu Anda akan mencapai kesuksesan besar di masa depan, puji Giselle. Berhenti memuji kami, Nona Han, sebelum kami menjadi terlalu percaya diri dan sombong. Apa hubungan antara kalian berdua? Giselle bertanya dengan tajam. Dia telah mengajar selama bertahun-tahun dan memiliki mata yang tajam untuk hal-hal seperti ini. Wajar jika dia bisa merasakan dinamika tertentu antara David dan Celia. Celia pacarku sekarang. David, Celia, aku melihat banyak potensi dalam diri kalian berdua saat itu, tetapi sebagai mahasiswa, kalian berdua harus fokus pada akademis kalian. Anda hanya dapat mengendalikan nasib Anda setelah Anda lulus. Ketika Anda berpengetahuan, apakah Anda mengerti apa yang saya coba katakan? Giselle berkata dengan serius. Dia takut murid-murid terbaiknya akan kehilangan motivasi mereka untuk belajar sekarang setelah mereka berpacaran. Mereka berdua berada di kolom kemuliaan SMA Kota Su. Akan sangat disayangkan jika mereka tidak bisa mencari nafkah di kota-kota besar dan harus kembali ke daerah kecil seperti Kota Su setelah semuanya. Jangan khawatir, Bu Hans. Kami mengerti. Jangan khawatir, Bu Hans. Kami mengerti. David dan Celia menjawab bersamaan. Baiklah, selama kamu mengerti. Giselle tidak berkata apa-apa lagi. Ia mempercayai keduanya untuk bisa memperhatikan studi mereka sambil menjaga hubungan mereka. Mereka bertiga kembali ke sekolah setelah makan siang. Kepala sekolah kebetulan ada di kampus hari ini, jadi ketika dia mendengar bahwa pencetak gol terbanyak provinsi dan sekolah datang berkunjung, dia juga pergi ke kantor guru tahun senior. Giselle sedang mengobrol dengan pasangan muda itu ketika kepala sekolah tiba-tiba masuk. Dia dengan cepat berdiri untuk menyambutnya, Tuan Johnston, mengapa kamu di sini? Duduk, Bu Hans. Saya di sini hanya untuk berjalan-jalan. Saya mendengar bahwa pencetak gol terbanyak kami telah kembali. Mer Johnston berkata sambil tersenyum. Halo, Tuan Johnston. Halo, Tuan Johnston. David dan Celia berdiri untuk menyambut. Duduklah kalian berdua. Kamu pasti Celia, kan? Seperti yang diharapkan dari pencetak gol terbanyak provinsi. Sebagai kepala sekolah SMA Kota Su, saya benar-benar berhutang terima kasih kepada Anda. Anda telah berkontribusi besar pada sejarah sekolah kami. Sayang sekali kamu tidak kembali ke kampus setelah ujian masuk perguruan tinggi. Johnston meratap. Saya sangat menyesal tentang itu, Tuan Johnston. Hanya saja orang tua saya tinggal di ibu kota, jadi saya tidak pernah punya kesempatan untuk kembali, jawab Celia meminta maaf. Tidak apa-apa. Kamu memilih untuk terus belajar bersama kami bahkan setelah ayahmu dipindahkan dari Kota Su. Atas nama semua guru kami, saya berterima kasih atas kepercayaan Anda pada SMA Kota Su. Terima kasih kepada Anda, SMA Kota Su akan selalu memiliki pencetak gol terbanyak provinsi sebagai siswa kami, Johnston berterima kasih dengan tulus. Dia tahu tentang identitas Celia. Benar-benar mengejutkan bahwa dia terus belajar di SMA Kota Su setelah ayahnya dipindahkan kembali ke ibu kota, dan dengan demikian memungkinkan SMA Kota Su memiliki pencetak gol terbanyak provinsi sebagai siswa. Ini meningkatkan popularitas SMA Kota Su di dalam provinsi. Tidak hanya sekolah menjadi terkenal karena ini, tetapi mereka juga menerima sumber pengajaran yang lebih disukai sebagai hasilnya. Anda terlalu baik, Tuan Johnston. Celia merasa malu dengan kata-kata Mer Johnston dan melirik David di sampingnya. Dia tidak tinggal karena keyakinannya pada SMA Kota Su, dia memilih untuk tetap tinggal karena hal itu berarti dia bisa melihat David setiap hari.